Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai, beban yang mudah." Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana.
Setiap suara kita dilantangkan buat Allah kita. Haleluya. Keselamatanku Tuhan, darimulah keselamatanku. Engkau yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan Engkau Tuhan yang agung dan perkasa Tuhan. Engkau juru selamat kami, kota benteng dan perlindungan kami. Engkau layak ditinggikan. Yo, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya.
Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Ya, Engkau Raja. Sing it. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajar hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Hey! Sungguh Tuhan tiada Allah yang lain selain Engkau Yesus Raja kami Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sing it all, segala raja. Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Yesus Raja. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Dan berjaga-jagalah denganku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, jangan seperti kehendakku, melainkan seperti kehendakmu. Petrus,
Tidak bisakah kau berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Masihkah kalian tertidur dan beristirahat? Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah. Mari kita pergi. Sebab Dia yang menyerahkan aku sudah tiba. Teman, untuk itukah kau datang? Cepat, tangkap dia. Jalan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan
telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa hingga akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, terkoyak di punggungnya mahkota duri atas kepalanya. Dicaci dia terhina, diteriakan kematiannya. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari, darahnya tercurah demi tebus kita. Dia lalui derita, bukti kasih-Nya. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
ke Kalvari. Kalau ada momen kehidupan manusia yang paling gelap, yang paling tragis, yang paling naas, namanya adalah Via Dolorosa, jalan penderitaan. Saudara, Via Dolorosa bukan sekedar disalib. Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh apa yang terjadi semua proses dari awal sampai akhir, itu adalah sebuah hukuman yang paling sadis yang pernah diciptakan oleh manusia untuk sesamanya. Saudara sempatkan waktu untuk googling dan cari detail bagaimana Yesus disalibkan. Saudara akan tahu itu tidak seperti patung-patung yang kita beli di toko-toko rohani, saudara. Dia disalib bukan di telapak tangan, tapi dia disalib di antara dua tulang kecil yang ada di sini, saudara. Kenapa? Karena kalau dia disalib di telapak, dia akan jatuh dan robek dan kemudian dia tidak bisa tergantung. Tapi orang Roma tahu bagaimana menyiksa orang. Dia disalib dengan paku tepat di tengah antara dua tulang kecil yang ada di sini. Supaya berat badannya benar-benar hanya tergantung pada paku itu. Dan bentuknya bukan salib huruf T, saudara. Bentuknya huruf Y. Sehingga setiap kali dia bernafas, dia harus mengangkat dengan beban tubuhnya bergantung pada paku itu. Setiap kali bernafas, dia harus mengangkat tubuhnya hanya untuk mengambil nafas. Dan ketika dia menghembuskan itu, dia kembali ke posisi itu. Setiap nafas selama sekian jam menyakitkan sekali. Tapi bukan itu saja, saudara. Via Dolorosa juga adalah puncak dari penderitaan emosional. Penderitaan fisik saya tidak perlu ceritakan terlalu panjang. Saudara bisa cari informasinya sendiri, mengerikan sekali. Setiap cambuk yang dilepaskan, saudara, itu bola berisi duri, tertancap. Sehingga kemudian ketika dicopot, itu bukan cuma copot, saudara. Ada daging yang tercabik ikut muncrat, saudara. Dan sekian puluh kali itu dicambuk. Tapi itu belum apa-apa. Yang mengerikan adalah penderitaan emosionalnya, saudara. Ada 3 penderitaan emosional yang Yesus tanggung sekaligus pada hari itu. Pada hari Jumat itu. Yang pertama adalah kesendirian. Saudara, engkau boleh menderita semenderita apapun asal engkau gak sendirian. Engkau kuat, benar saudara? Itu sebabnya kenapa waktu SD kalau kita gak ngerjain PR, kita cari teman kan? Siapa yang gak kerjain, siapa yang gak kerjain. Banyak yang gak ngerjain. Tiba-tiba hati kita kuat menghadapi hukuman, saudara. Karena kita gak sendirian. Itu sebabnya orang susah akan selalu berkumpul dengan orang susah lainnya. Mencari sesamanya supaya kuat. Keroyok orang juga gak berani sendirian, beraninya rame-rame supaya kuat, saudara. Karena tidak ada penderitaan yang lebih mengerikan daripada menderita sendirian, saudara. Tapi saudara tahu kenapa Yesus berteriak di atas kayu salib, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia melalui semua itu sendirian. Semua teman terbaiknya meninggalkan dia. Teman terbaiknya Petrus khianati dia. Yudas jual dia. Semua muridnya bubar, saudara. Dia sendirian. Dia mengalami kehinaan. Saudara, kalau ada di antara engkau yang pernah mengalami engkau ditolak. Sudah belajar, medis mengatakan waktu orang ditolak jualan, ditolak di komsel, ditolak di tempat apapun, ditolak pasanganmu, ditolak sekedar mau beli apa orang gak mau jualin, ditolak. Saudara, medis mengatakan otakmu akan memunculkan rasa sakit persis seperti kalau engkau mengalami sakit fisik. Rasa sakitnya itu real, saudara. Penolakan, penghinaan, direndahkan, dimaki, diragukan identitasnya. Benarkah kamu anak Allah? Saya pernah digituin gak? Kamu beneran suami yang layak buat aku? Istri macam kamu, aku menyesal menikahi kamu. Kalimat itu menyakitkan, bener? Lu temen kayak gini, diragukan identitasnya. Itu Yesus. Dan yang ketiga yang kita susah untuk terima itu adalah ketidakberdayaan dalam ketidakadilan. Saudara, kita di Indonesia, sorry,
Kita mungkin ngerti banget ini. Ketika kita pihak yang benar, tapi kemudian dengan cara plot twist yang entah bagaimana, kita jadi pihak yang salah. Dan kita gak berdaya karena musuh kita begitu berkuasa. Saya punya teman-teman kok yang curhat saudara. Di kick out, di PHK dari kantornya. Dia gak salah. Tapi kekuatan politik di kantor itu terlalu kuat. Sampai dia tidak berdaya. Sudah pernah gak ngerasain kayak gini? Rasanya itu hopeless banget saudara. Gak bisa berbuat apa-apa tapi aku gak salah. Diperlakukan oleh mertuaku. Gila fitnahnya di keluarga besar. Aku gak salah. Aku gak bikin apa-apa. Aku udah layani suamiku. Aku bener sama istriku. Tapi keluarga besarku menghakimi setiap kali pertemuan besar. Dan aku tak punya kuasa untuk membela. Makanya tadi Yesaya 53. Tadi yang dibacakan itu Alkitab saudara. Bukan bikinan siapapun. Itu Yesaya pasal 53. Seperti domba yang diseret ke pengguntingan bulu. Lidahnya keluh. Dia tidak mengucap kalimat apapun karena semua kata-katanya sia-sia. Vonis telah dijatuhkan. Dia tidak bisa membela dirinya. Dan saudara pasti pernah ngalamin itu. Tapi yang mengerikan, itu semua terjadi bersamaan di hari Jumat itu. Dalam punggung yang sudah hancur. Rupa yang buruk yang kita sudah tidak mau lihat lagi. Darah yang terus menetes sampai titik darah penghabisan. Tubuh yang ngilu, keluh, sakit tak tertahankan. Haus, lapar. Dan dia harus sendirian, terhina dalam ketidakberdayaan karena ketidakadilan. Semua menjadi satu. Itu Via Dolorosa. Maka setiap kali engkau melihat salib, engkau harus ingat apa yang Yesus tanggung buat kita, saudara. Dan kalau kita mendengar nyanyian Via Dolorosa tadi, kita masih bisa tertawa cengar-cengir. Saya bertanya, sungguhkah engkau pernah memahami apa yang Yesus lakukan buat kita? Tapi pertanyaannya gini saudara, kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Kenapa ada satu sosok yang melakukan itu buat kita, yang kita bahkan belum tahu dia siapa? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita punya. Bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah mengalaminya. Saudara, bahkan lebih parah. Hanya dia tidak berbuat dosa. Saudara, kenapa? Kalau hanya untuk menebus dosa manusia, dia tidak butuh melewati Via Dolorosa, saudara. Dia cukup datang ke dunia, mati saja, selesai, lalu kemudian bangkit, menang saudara. Tapi kenapa cawan yang dipergumulkan itu bisa gak lalu? Kalau bisa, sudah bayangin Yesus. Yesus loh. Jadi kalau saudara pernah berdoa bilang gini, Tuhan aku gak sanggup, bisa gak jangan. Normal saudara. Yesus aja 3 kali dia ngomong, kalau bisa lalu. Aku gak pengen minum ini. Tapi kalau ini satu-satunya cara untuk aku memenangkan anak-anakku, aku minum juga. Kenapa? Supaya waktu saudara berdoa, Tuhan aku gak kuat. Yesus berdiri di sebelahmu dan berkata, aku tahu perasaanmu. Aku pernah di sana. Lebih parah. Kalau saudara hari ini bilang, sudah pernah berdoa, Tuhan ambil nyawaku. Gak sanggup jalanin kayak gini. Sudah engkau tahu Yesus pernah di situ. Dia melaluinya bersamamu. Dia bukan Tuhan lain yang cuma nonton dari atas surga. Umatnya bergumul setengah mati pengen masuk surga gak bisa-bisa. Dan Tuhannya cuma nonton dari surga. Ayo dong usaha lebih keras. Mana segitu doang gak sanggup lu. Kalau saya punya Tuhan kayak gitu saya akan berhenti saudara dari kekristenan saya. Dan saya akan tuduh dan saya akan gugat dia dan saya katakan lu gak ngerti apa yang gue alami. Lu enak di surga dilayani semua. Lu Tuhan lu gak tahu darah keringat sakitnya kayak apa. Tapi Tuhanmu lain saudara. Tuhanmu bukan penonton. Dia jalan bareng dengan kita.
Jadi waktu engkau berkata, Tuhan apa lu tahu perasaanmu? Tuhan dengan lantang berkata, aku tahu. Aku ngalamin kok. Untuk itu aku turun di dunia ini. Supaya di masa yang paling kelam yang kau pernah lewati di dunia ini. Engkau tidak ciut hati karena engkau tahu engkau tidak sendirian dan tidak ditinggalkan, saudara. Tuhan tahu hidup di dunia ini susah. Tuhan tahu penderitaan kita akan banyak. Tuhan tahu tidak semua doa kita dijawab. Tuhan tahu mujizat tidak pasti terjadi. Karena kalau mujizat selalu pasti terjadi, itu bukan mujizat lagi. Tuhan tahu. Dalam kekristenan kita kadang-kadang kita bertanya, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Kenapa aku sakit dan aku gak sembuh-sembuh? Kenapa keuanganku sampai hari ini masih begini aja? Suamiku pergi meninggalkan 3 tahun, 5 tahun dan tidak pulang juga. Aku menghidupi anak-anakku sendirian. Kenapa Tuhan? Tuhan tahu engkau suatu saat akan mengalami masa-masa itu. Itu sebabnya dia lewati dulu Via Dolorosa. Supaya dia bisa pegang tanganmu. Kuat anakku, engkau tidak sendirian. Itu alasannya. Tapi saudara, kalau Yesus gak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia semuanya saudara. Dia hanyalah seorang manusia biasa yang bernasib tragis, sial, mati konyol pada Jumat itu dan dipermalukan. Jika dia tidak bangkit, dia hanyalah pria konyol yang mati naas pada siang itu. Dan kita yang percaya sama dia lebih bodoh, lebih sia-sia, lebih dungu, lebih tolol. Karena kita mempercayai manusia yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, saudara. Saya beritahu saudara, hari ini kita kumpul di tempat ini, kalau Yesus gak bangkit, kita gila, kita bego, kita bodoh saudara. Ngapain kita korbankan long weekend kita hanya untuk hadir beribadah, walaupun kau yang ada secara live streaming. Ngapain duduk di depan TV, menyempatkan hari, mending saya tidur 1,5 jam lebih lama, makan enak. Buat apa? Saudara, teman-teman yang melayani hari ini, mereka kemarin baru pulang 9:30 malam. Sampai di rumah ada yang jam 10:30, ada yang jam 11 malam. Dan jam 5 pagi mereka sudah harus ada di sini semua. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, mereka orang yang paling bodoh. Saya Karisma yang tadi main keyboard. Tahun 99 saya datang di tempat ini. Saya masih cupu, dia sudah main keyboard, saudara. Mungkin dia pelayanan udah hampir 30 tahun mungkin ya. Kemarin dia seharian naik motor, harus ngelesin. Kemudian pulang dulu karena suaminya masih sakit. Siapin untuk anak makan malam. Lalu pergi ke Maisonet, latihan sampai 9:30 malam. Pulang lagi dalam keadaan tubuh yang hampir sakit. Naik motor mengarungi Jakarta, saudara. Lalu jam 5, jam 6 pagi dia harus ada di sini lagi. Melayani saudara, 3 kali kebaktian sampai nanti sore, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, dia bodoh, saudara. Sia-sia apa yang dia lakukan. Faith yang nyanyi tadi, make up jam 5 pagi saudara. Untuk seorang anak remaja, bangun jam 5 pagi, come on. Mujizat saudara. Tapi dia hadir hanya untuk nyanyi 1 lagu, kali 3. Kalau Yesus tidak bangkit, Faith ngapain? Nyanyi aja di YouTube, lebih rame. Saya rasa tidak ada yang lebih bodoh lagi. Maaf. Dari semua penatua kita. Kalau Yesus tidak bangkit. Dari muda mereka menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tinggalin kesempatan bisa berkarir, bisa lakukan hal yang lebih baik. Tapi mereka jual hidupnya untuk melayani jemaat. Kalau Yesus cuman mati aja. Mati mengenaskan kayak gitu. Mereka begitu bodoh. Kak Wawa berapa tahun full time kak? 30 tahun lebih kak. 27 tahun full time saudara. Kalau Yesus tidak bangkit. 27 tahun yang sia-sia. Untuk melayani orang-orang yang juga sia-sia. Mending kita enakin hidup kita aja kalau Yesus tidak bangkit. Saudara. Makanya Paulus bilang. Dalam 1 Korintus 5.
1 Korintus 15. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita paling malang. Nah, saudara, kalau Yesus tidak bangkit. Tapi the good news is, dia bangkit, saudara. Dia bangkit. Oh, thank God. Syukur dia bangkit, saudara. Paulus menulis di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, dia tidak dikalahkan oleh Via Dolorosa. Dia tidak dikalahkan dalam kesendirian, kehinaan, ketidakadilan. Dia tidak kalah, saudara. Bahkan oleh kematian yang paling kita hindari sebagai manusia. Dia tidak kalah. Dia menang, saudara. Dia bangkit, dia kalahkan itu semua, saudara. Thank God dia bangkit. Apa artinya kebangkitan ini, saudara? Artinya real, dia sungguh-sungguh ada di sisi tangan kananmu hari ini. Tidak peduli engkau datang hari ini dalam keadaan apa, saudara. Dalam kegentaran hati apa yang kau hadapi hari-hari ini. Saudara, to be honest, 2019-2020 salah satu masa yang sangat sulit buat saya. Seminggu bisa 3 kali. Setiap jam 2, jam 3 sampai jam 4 pagi. Saya bisa kebangun mendadak dalam keadaan kaget. Seperti orang sudah mau mati, saudara. Berkali-kali. 2019-2020. Saya tidak banyak bercerita pada banyak orang. Istri saya itu saksi. Tiap jam 2, jam 3, saya bisa tiba-tiba spontan remas tangan istri saya. Saya terbangun terengah-engah. Teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Panic attack, anxiety, saudara. Enggak mimpi apa-apa. Cuman di tengah antara mau bangun itu, antara tidur dan mau bangun itu. Kayak ada perasaan mau mati, mau mati, mau mati, mau mati. Saya berteriak, bahkan saya masih ingat. Ada satu malam, saya sampai gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tangan saya bergerak. Lalu saya bangun, terengah-engah. Sudah bahkan saya pun gentar dengan kematian. Saya nggak takut matinya. Saya takut apa yang terjadi dengan istri saya kalau saya tinggalkan dia. Kakak sulung saya meninggal umur 42 tahun. Ketika saya menuju umur 42 tahun itu bahkan semakin dekat dan sudah sekarang. Sudah saya berasa kayak jangan-jangan lu gak lewat juga dari umur 42 tahun. Gak tahu, saudara ada yang punya perasaan kayak saya gak? Kalau ada saudara dekat meninggal umur sekian kayak kita lewat juga gak ya saya di umur itu ya? 2019-2020 saya banyak sekali pikiran, saya stres, saya tertekan, saudara. Masa depan apa segala macam. Penuh dengan kegentaran. Masa-masa yang gelap, saudara. Tapi setiap saat-saat itu saya selalu berusaha berkata pada diri sendiri, Iwan, kamu gak sendirian. Yesus bersamamu. Kamu gak sendirian. Tenang, kamu gak sendirian. Kalau Yesus gak bangkit, saya mesti ngomong apa, saudara? Kalau Yesus gak bangkit, saya mesti teriak pada siapa? Malam-malam yang menyesakan itu. Saya mesti ngomong apa? Saya telepon dokter, saya telepon siapa manusia? Syukur Yesus bangkit. Saya tutup dengan 1 Petrus 1 ayat 3. Saudara, saya sengaja tidak menyiapkan khotbah yang lama. Saudara tidak butuh khotbah yang lama di Minggu Paskah ini. Saudara hanya butuh tahu bahwa Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Di masa mudamu yang gilang gemilang penuh kekuatan itu, dia tidak tinggalkan engkau. Di masa-masa perjuanganmu, membangun hidup, cari rumah, bangun capital, aset, menyiapkan anak, Tuhan tidak tinggalkanmu. Di masa-masa terakhir menjelang senja pun, engkau pikir, apalagi yang bisa aku lakukan? Aku mau ngapain lagi? Tuhan tidak tinggalkanmu.
Dari Alfa hingga Omega, dia sudah ada di sana, bahkan sejak engkau belum lahir. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Boleh ditampilkan? Mari kita baca. Saudara, saya tergerak bagian yang warna hijau kita baca bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati bersama-sama saudara kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa hidup yang penuh pengharapan itu? Kevin, boleh bantu saya Kevin? Kevin yang jadi Tuhan Yesus. Saya butuh engkau. Di manakah engkau Kevin? Aku butuh engkau Yesus. Jangan Kevin lagi makan lagi. Sambil menunggu Tuhan Yesus datang. Kadang Tuhan Yesus gitu ya, kelihatannya gak datang-datang ya. Tapi di saat genting dia tiba-tiba muncul begitu saja. Sudah hidup yang penuh pengharapan itu kayak apa sih? Sudah dalam menjalani hidup engkau pikir engkau sendirian. Enggak, engkau gak pernah sendirian. Ketika engkau berjalan saudara, Tuhan Yesus di sebelah sisimu. Dia ikuti, dia pegang engkau. Karena engkau jatuh saudara. Tapi dia akan angkat engkau lagi. Engkau gak kuat, tapi engkau akan dikuatkan. Dan sampai titik ujung yang namanya kematian. Dia menyambutmu di ujung terowongan yang gelap itu saudara. Kematian, saudara saya beritahu, kematian adalah puncak kemenangan orang Kristen. Bukan berarti kita mau cepat-cepat mati semua. Tapi suatu saat kalau kematian ada di hadapan kita saudara. Bukan kematian yang ada di hadapanmu. Yesus. Saudara, kapan lagi engkau berjumpa muka dengan muka real. Dan merasakan pelukan dengan Tuhanmu. Kapan lagi saudara? Kalau bukan saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu transisi. Dari hidup yang susah, digosipin, disalahpahami, cari duit setengah mati, anak nakal, suami kayak gitu, istri kayak gini, demo begitu juga. Terowongan gelap. Kalau orang lain yang gak punya Yesus, mati, gelap bener dia. Udah hidup gelap, mati, amsyong dia saudara. Tapi kita, gelap. Tapi Yesus sertai. Di ujung itu. Face to face. Sukacita tanpa penderitaan. Selama-lamanya. Gila. Hidup yang penuh pengharapan saudara. Jadi hari ini kalau saya berpikir kematian. Saya gak takut lagi. Hidup yang penuh pengharapan. Terus istrimu gimana Iwan? Aku tahu Yesus berjalan bersama dengan dia. Anakmu gimana yang baru mau lahir nanti? Kalau kamu misalkan bla 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 bla. Aku tahu Yesus berjalan bersama dengan dia. Sudah hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun penderitaanmu saudara. Apa masa gelap yang sedang kau hadapi hari ini. Jangan gentar. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak dibiarkan lemah sampai seterusnya. Dia berjalan bersamamu sampai ujung dia akan menyambutmu saudara. Sebab Yesus bangkit, kita tidak gentar. Kita punya pengharapan. Cerna lagu ini, saudara. Terima lagu ini. Jangan gentar.
Haleluya. Come on, sambil tersenyum saudara, rasakan. Masih ada hari esok saudara, sebab Dia hidup. Katakan karena ku tahu Dia pegang Mari berdiri saudara, mari nyanyikan lagu ini bersama. Come on, bersama-sama. Katakan bersama. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan iman. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terima kekuatan dari Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang sedang menghadapi masa-masa sulit, aku berkata kepadamu mulai hari ini dan seterusnya, kekuatan Tuhan bersamamu. Engkau tidak akan goyah, engkau tidak ditinggalkan, engkau dipenuhi oleh kemenangan Tuhan. Terima pada hari ini berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kuasa kemenangan atas kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia hidup. Mari dengan iman kita nyanyikan bersama. Sebab Dia hidup. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Apa saudara? Hidup jadi berarti sebab. Ayo sekali lagi, come on. Bersama-sama, ajak kiri kananmu. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Bilang. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan ya. Hidup jadi berarti sebab Dia. Terakhir kali. Sekali lagi katakan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya saudara, karena kehidupan, kebangkitan itulah kita punya hari esok. Haleluya. Yesus. Saudaraku, sebelum pulang di lobi bawah ada 3 salib berisi pesan-pesan profetis buat kita semua. Sudah jangan tinggalkan gedung ini tanpa menghampiri salib itu dan ambil satu amplop. Jangan semua, satu aja.
sisakan buat yang lain. Dan baca itu pesan profetis buat saudara. Tanggal 15 Mei gereja anak akan dimulai. Dan saudaraku, sampai jumpa minggu depan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.